syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Yusuf Muslihin MPD, Ibu Istikharah Nurjaman MPD, dan Ibu Wulan Nur Laila MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Tidak lupa kepada teman-teman kelas 1A yang saya banggakan. Adapun topik yang akan dibicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang landasan filosofis pragmatisme dan landasan filosofis Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfa Aisyah dari kelompok 6 sebagai moderator dan pemateri. Adapun kedua teman saya yang akan menjadi pemateri pada diskusi kali ini yaitu Teh Santi Nur Oktaviani dan Teh Hani Nur Aini. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai pengertian filsafat pragmatisme dan tokoh-tokoh filsafat pragmatisme akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian filsafat pragmatisme. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani dari kata pragma. Adapun yang menyebut dengan istilah pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi. Pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Itu pendapat Kera pada tahun 1987. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Benar tidaknya suatu hasil pikir, dalil, maupun teori dinilai menurut manfaatnya dalam kehidupan atau menurut berfaedah tidaknya teori itu dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. Materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Filosof yang terkenal sebagai tokoh filsafat pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Yang pertama yaitu William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi, anak dari Henry James. Ayahnya adalah orang yang terkenal kebudayaan tinggi, pemikir yang kreatif. Selain kaya, keluarganya memang dibekali dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Keluarganya juga menerapkan humanisme dalam kehidupan serta mengembangkannya. Ayah James rajin mempelajari manusia dan agama. Pokoknya, kehidupan James penuh dengan masa belajar yang dibarengi dengan usaha kreatif untuk menjawab berbagai masalah yang berkenaan dengan kehidupan. Nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya. Kepada kerjanya artinya tergantung keberhasilan dari perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jikalau bermanfaat bagi pelakunya, jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup. Di dalam bukunya, The Varieties of Religious Experience atau keanekaragaman pengalaman keagamaan, James mengemukakan bahwa gejala keagamaan itu berasal dari kebutuhan-kebutuhan perorangan yang tidak disadari, yang mengungkapkan diri dalam kesadaran dengan cara yang berlainan. Barangkali di dalam bawah sadar kita menjumpai suatu realitas kosmis yang lebih tinggi, tetapi hanya sebuah kemungkinan saja, sebab tiada sesuatu yang dapat meneguhkan hal itu secara mutlak. Bagi orang perorangan, kepercayaan terhadap suatu realitas kosmis yang lebih tinggi merupakan nilai subjek yang relatif, sepanjang kepercayaan itu memberikan kepercayaan penghiburan rohani, penguatan keberanian hidup, perasaan damai, keamanan dan kasih kepada sesama, dan lain-lain. Tokoh filsafat pragmatisme yang kedua yaitu John Dewey, tahun 1859 sampai 1952 Masehi.
Sekalipun Dewey bekerja terlepas dari William James, namun menghasilkan pemikiran yang menampakkan persamaan dengan gagasan James. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak adanya faedah. Dewey lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Pengalaman adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara aktif dan kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Instrumentalisme ialah suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam itu, dengan cara utama menyelidiki bagaimana pikiran-pikiran itu berfungsi dalam penemuan-penemuan yang berdasarkan pengalaman yang mengenai konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Mungkin sekian pematerian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Nuroktaviani Lestari. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi filsafat pragmatisme dalam pendidikan, dan yang kedua ada pengertian filsafat Pancasila. Nah, yang pertama di sini ada implementasi filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tidak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu didasari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini, pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman saat ia belajar di luar sekolah. Pelajar menghadapi problem yang menyebabkan lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang relatif. Di sini kecerdasan didasari akan melahirkan pertumbuhan, dan pertumbuhan akan membawa mereka di dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Nah, dengan cara berkelompok, anak bisa sama-sama terlibat dalam masalah dan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Anak akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Sementara itu, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan hasrat anak untuk terus belajar, serta anak dilatih secara logis untuk berpikir. Nah, pada tahun 2003, Sadullah mengatakan bahwa implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, ada kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, yang keempat di sini ada metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah yang pertama metode aktif, yang kedua metode pemecahan masalah, serta metode penyelidikan dan penemuan. Dalam praktiknya atau mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan akan tercapai.
Yang kelima ada peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Materi yang kedua yaitu pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologi berasal dari kata philos atau philein yang artinya cinta dan sophia yang artinya hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani pada tahun 2003, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Tehani. Yang selanjutnya, saya Hani Nuraini akan menjelaskan tentang peran filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dan sistem pendidikan, ditinjau dari filsafat pendidikan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Cinta dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara melembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup, dan filosofis tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter di negara Indonesia. Demokrasi Pancasila menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat, negara, dan masyarakat bangsa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Arbi pada 1998. Orientasi hidup kita adalah hidup kemanusiaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kemanusiaan yang dilihat dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila mengimplementasikan ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah integral, atau kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yaitu mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga, keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal tersebut sebenarnya adalah dua sisi atau satu realitas tentang manusia. Hakikat manusia yang seperti inilah yang merupakan hakikat subjek didik. Yang kedua adalah etis Pancasila. Etis Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan. Namun, tidak dari segalanya seperti liberalisme dan komunisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab.
Yang ketiga adalah religius. Religius sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka, pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber kebenaran dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Kebebasan agama adalah suatu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau pemberian perorangan atau golongan. Agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan, yang dimana Tuhan yang Maha Esa sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tertentu. Berdasarkan beberapa penjelasan tadi, dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, pematerian dari awal sampai akhir telah selesai. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 6, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.